Kesempatan kali ini saya akan menginformasikan hasil pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Burundi di laga persahabatan FIFA Matchday Maret 2023. Ya, kita saksikan tadi jalannya pertandingan di 45 menit babak pertama. Bisa kita lihat bahwasannya Indonesia bermain sangat baik. Ya, Coach Sintayong tadi sangat puas yang berdiri di samping lapangan. Astaga gawat. Semua terlalu senang sehingga pemain andalan Sintayong ini dilupakan. Andalan Sintayong tiba-tiba menghilang dari skuad Garuda jelang pertandingan tadi malam. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan melawan Burundi dengan skor 3-1 pada laga FIFA Matchday. Dalam pertandingan itu ada satu pemain Timnas Indonesia yang tidak terlihat, yakni Sadil Ramdhani. Sadil awalnya masuk ke dalam 28 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, untuk menghadapi Burundi. Pemain asal klub Sabah FC itu datang ke Indonesia untuk memenuhi pemanggilan tersebut. Sadil juga ikut berlatih bersama Timnas Indonesia di Stadion PT IKA pada 20 Maret 2023. Setelah itu ia juga kembali berlatih bersama Timnas Indonesia di keesokan harinya. Akan tetapi saat pertandingan melawan Burundi kemarin malam, Sadil tidak terlihat. Tidak ada nama Sadil Ramdhani di daftar susunan pemain. Saat ditelusuri lebih lanjut, Sadil terpaksa pulang ke Malaysia karena mengalami cedera. Sebenarnya cedera yang didapatkan Sadil itu terjadi saat membela Sabah FC melawan Sri Pahang pada 12 Maret 2023. Saat itu Sadil masuk pada menit ke-61 untuk menggantikan Ko Kwang Min. Cedera itu sempat sembuh dan membuat Sadil kembali diberikan kepercayaan bermain melawan Pulau Pinang pada 17 Maret 2023. Habis kemenangan 5-1 atas Pulau Pinang, Sadil kembali cedera. Ia pun datang ke Indonesia dengan status cedera hamstring. Sadil mengatakan cedera itu sudah disampaikan ke pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Saya mengalami cedera hamstring sebelum saat melawan Sri Pahang, kondisi saya sekarang semakin membaik, kata Sadil. Meski cedera, Sadil datang ke Timnas Indonesia karena saling menghargai. Lagi pula ia sempat bertanya kepada Sintayong dan diminta untuk tetap datang. Jadi saya latihan 2 kali bersama Timnas Indonesia, habis itu pulang lagi ke Malaysia, kata pemain berusia 23 tahun itu. Sekarang saya sedang tahap rehabilitasi di Malaysia, lanjutnya. Sadil menambahkan bahwa Sabah FC sangat khawatir dengan kondisinya selama di Timnas Indonesia. Untuk itu, Sabah FC mengirimkan surat kepada PSSI agar Sadil bisa ke Malaysia untuk rehabilitasi di negeri jiran. Sabah FC mengonfirmasi bahwa saya cedera hamstring dan saya membutuhkan rehabilitasi yang rutin. Makanya saya bisa hanya duduk dan latihannya kurang, jadi saya diminta rehabilitasi di Malaysia gitu, kata Sadil. Indonesia memainkan peran penting ya di laga babak pertama, terutama di awal-awal menit babak pertama. Kita saksikan bahwasannya dengan penuh percaya diri, Indonesia menguasai jalannya pertandingan sejak wasit meniup peluit kick-off babak pertama. Kalau kita lihat mungkin kita bisa memberikan sedikit penilaian, mungkin Burundi pada malam hari ini cukup nervous menghadapi Indonesia di kandang. Kita lihat memang di awal-awal babak Burundi kurang bisa memberikan tekanan kepada Indonesia. Alhasil Indonesia yang memang punya persiapan cukup matang menghadapi FIFA Matchday kali ini, Indonesia langsung mampu mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 6 menit oleh Yaakob Sayuri. Tidak lama berserang, Indonesia sebenarnya punya peluang juga gol tadi di menit ke-11 oleh Stefano Lillipali, sayang belum bisa menjadi gol. Namun Indonesia akhirnya bisa kembali membobol gawang Burundi di menit ke-14 oleh Dendik Sulistiawan. Terus melancarkan serangan, namun seiring berjalannya waktu kita saksikan tadi Burundi mulai bisa mengatur ritme permainan dan akhirnya bisa mulai menciptakan peluang-peluang gol ke gawang Indonesia. Namun syukur Indonesia bisa terus menyelamatkan pertahanan mereka, mulai dari peran penting dari Jordi Amat, kemudian ada juga Elkan Bagot, dan peran juga dari Rizky Ridho tadi di lini pertahanan sangat-sangat efektif menghalau serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Timnas Burundi. Namun Indonesia juga tidak tinggal diam dan terus melancarkan serangan demi serangan, dan akhirnya di menit ke-43 Rizky Ridho tadi yang menerima umpan dari rekannya langsung memberikan sepakan volley yang menjadi gol ketiga untuk Indonesia.
Indonesia pun unggul dengan skor 3-0 di babak pertama. Ya, kita harapkan semoga Mark Locke dan kawan-kawan pada malam hari ini bisa kembali menang di babak kedua karena pertandingan pada malam hari ini belum selesai. Oke guys, dengan kemenangan ini Indonesia berpotensi menambah peringkat di ranking FIFA. Kita doakan semoga Indonesia bisa kembali menang di laga FIFA Matchday laga kedua yang berlangsung pada tanggal 28 Maret mendatang. Itulah hasil pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Burundi pada malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian?